Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kita masih merasakan nikmatnya bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini, bertepatan pada tahun 1443 Hijriah. Serawat berangkaikan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Ustadz semua, kali ini bersama Ustadz Wahyu, Ustadz akan membawakan kajian Islami yang berjudul 5 keistimewaan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Baik anak-anak Ustadz, bersyukurlah kita sebagai umat manusia, terutama umat Islam, masih dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Banyak orang yang mengharapkan dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, tapi mereka tidak mampu untuk bertemu. Banyak faktornya. Nah, kita di sini sudah bertemu. Marilah kita sama-sama berusaha agar nanti di akhir bulan kita dapat diangkat derajatnya menjadi muttaqin. Baik anak-anak Ustadz, kita bahas yang pertama, yaitu tentang keutamaan atau keistimewaan orang yang berpuasa tadi. Nah, yaitu adalah keunggulan yang pertama, pahala orang yang berpuasa tidak terbatas. Setiap kali kita berbuat amal kebaikan, maka pahala yang kita dapatkan berlipat-lipat ganda, bahkan hingga 700 kali lipat, tergantung kualitas amal yang kita lakukan. Namun, khusus untuk ibadah puasa, Allah sendiri yang akan membalasnya. Karena Allah Ta'ala yang membalas, maka pahala ini bisa tidak terbatas atau unlimited. Seperti Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan manusia yang dilakukannya akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan hingga 700 kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku yang akan membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa puasa ini sangatlah khusus di sisi Allah. Ibadah yang luar biasa. Kita harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh agar kita dapat memperoleh pahala yang tidak terbatas tadi. Poin yang kedua yaitu adalah puasa memberi syafaat kita pada hari kiamat. Pada hari kiamat, selain syafaat yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita juga akan mendapatkan syafaat dari puasa. Nah, hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menginginkan atau menghalanginya dari makan dan minum. Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran berkata, wahai Robku, aku telah menghalanginya atau menahannya dari tidur pada malam hari. Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka syafaat keduanya akan diperkenankan. Hadis riwayat Ahmad. Baik anak-anak Ustadz, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu puasa menjadi pelindung dari siksa neraka. Orang yang berpuasa semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena tujuan lain, maka puasanya akan menjadi pelindung baginya dari siksa neraka.
Rasulullah bersabda, "Tidak seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan mendapatkan atau dapat dijauhkan dari siksa api neraka sejauh 70 musim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dengan puasa tadi, kita dapat terhindar dari siksa api neraka. Namun, ibadah yang harus dilakukan atau amalan harus dilakukan haruslah bersungguh-sungguh. Puasa memang harus menjalankan syariatnya dengan sebenar-benarnya agar kita memperoleh imbalan atau ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang keempat adalah masuk surga melalui pintu istimewa, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga itu ada yang dinamakan surga Ar-Rayyan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalamnya pada hari kiamat. Tak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka." Lalu dikatakan, "Mana orang-orang yang berpuasa itu?" Mereka pun berdiri. Jika mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu akan ditutup, sehingga tidak ada orang lain selain mereka yang masuk ke dalam pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini dijelaskan bahwa surga Ar-Rayyan ini merupakan surga khusus bagi orang-orang yang taat menjalankan ibadah puasa dan bernilai tinggi amal solehnya ketika menjalankan ibadah puasa ini. Sehingga Allah dengan khusus menyiapkan suatu tempat, yaitu surga yang bernama surga Ar-Rayyan. Baik anak-anak Ustadz, kita masuk ke poin yang terakhir ya, yaitu poin yang kelima. Orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat mengambil pemahaman bahwa sebanyak apapun dosa yang pernah kita buat, apabila kita ingin bertobat dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, maka Allah berjanji untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita buat. Rasulullah juga bersabda, "Kesalahan seseorang terhadap keluarga, harta, dan tetangganya akan dihapuskan oleh sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar." Ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga apa yang Ustadz jelaskan tadi dapat menjadi ilmu bagi diri kita. Itu tadi anak-anak Ustadz 5 poin keutamaan apabila kita menjalankan ibadah puasa. Semoga ini menjadikan motivasi bagi diri kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa lebih baik untuk memperoleh apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Semoga amal ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan tahun ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.